Perkenalkan Pak, nama saya Stefani Sigiro. Di sini saya mau menjelaskan modul praktikum week ke-10. Yang pertama akan saya jelaskan itu ada di latihan terbimbing, latihan 1 yang bagian LibMed. Nah, jadi ini itu terdiri dari 3 file. Yang pertama libmed.h, libmed.c, dan juga main.c. Yang dimana si libmed.h-nya ini berperan sebagai kontrak atau antarmuka yang eh, yang dimana fungsi add-nya itu yang ada fungsi add dengan tipe data unsigned short integer yang dilengkapi juga sama header quote. Ini tuh untuk mencegah deklarasi ganda saat komplikasi nanti. Terus setelah itu ada libmed.c yang dimana itu untuk mengimplementasikan fungsi uh, pakai logika sederhana yaitu return A plus B, di mana operasi penjumlahan dipromosikan sementara ke tipe integer sama compilernya sebelum nanti dikembalikan lagi ke unsigned short integer. Nah, setelah itu di bagian main.c, ini tuh berperan sebagai pengguna fungsi untuk mendeklarasikan dua variabel yaitu x dan y-nya, di mana nanti akan dipanggil add x dan y untuk ditampilkan hasilnya pakai format %who, yang dimana kita pakai %who ini karena kita pakai unsigned short integer. Nah, kira-kira hasil outputnya itu nanti akan uh, tertampil seperti ini. Jadi hasil dari output yang dihasilkan itu seperti ini. Nah, ini tuh karena terdiri dari 3 file dengan satu compiler itu, jadi kita pakai bagian cd dan dir atau yang bisa dibilang itu sebagai directory. Nah, gunanya dir ini itu di sini untuk menampilkan di latihan terbimbing itu apa aja daftar file dan foldernya. Nah, ternyata di latihan terbimbing itu ada folder latihan 1 dan juga latihan 2. Nah, kita kan ada di bagian latihan 1 atau bagian litmes. Setelah itu kita kembalikan lagi, kita lakukan seperti tadi, kita buat file apa aja yang ada di latihan 1, kemudian akan dimunculkan bagian seperti ini. Nah, setelah muncul yang mau kita compiler itu, baru kita ketik GCC-nya. Nah, di sini sudah muncul yaitu hasil penjumlahan 10 tambah 25 itu sama dengan 35. Kita lanjut ke latihan kedua. Nah, di latihan kedua ini itu ada yang namanya uh, kita pakai void dan juga pointer. Nah, ini tuh menggunakan paste by reference yang dimana kita pakai pointer, juga ada fungsi integer yang dimana ada di line ketiga void ubah nilai integer dan seterusnya. Yang dimana ini tuh untuk menerima alamat memori variabel dari nilai dari main pakai operator address of sama menggunakan operator difference, yang dimana operator itu yang difference itu yang ada tanda bintang, terus address of itu yang ada tambah dan. Nah, ini tuh untuk mengakses dan mengubah nilai asli di alamat tersebut pakai operasi yang ada di line ke-6. Nah, fungsi-fungsi berikut itu penting karena digunakan itu printf sama 3 format yang digunakan itu ada %p sama %d dan juga slice n. Slice n ini digunakan untuk pindah baris yang dimana hasilnya nanti itu merupakan variabel dari nilai yang semulanya itu 10 berubah jadi 60 setelah fungsinya dipanggil. Terus kita itu ada juga output nilai dengan hasil seperti ini. Nah, outputnya itu nanti ada nilai sebelum diubah itu sama dengan 10 sama alamat memori dan nilainya. Kemudian nilainya setelah diubah dari 10 menjadi 60. Kita lanjut ke tugas mandiri. Nah, di sini itu ada tugas pertama yaitu untuk mengerjakan pangkat. Nah, ini juga sama kayak yang latihan terbimbing satu tadi yang ada 3 file yaitu .h, .c, dan juga main.c. Nah, ini itu untuk menghitung nilai pangkat X dan juga pangkat Y yang terdiri dari 3 filenya, di mana si pangkat H ini cuma berperan sebagai kontrak atau antarmuka yang mendeklarasikan fungsi integer hitung pangkatnya. Sama dia juga pakai header guard untuk mencegah deklarasi ganda waktu kompilasi nanti.
Nah, terus di pakai dot sini, ini tuh untuk mengimplementasikan fungsi tersebut pakai perulangan for uh, tanpa pow. Dan juga di sini tuh kita mengalihkan variabel hasil sebanyak eksponen kali terhadap basis serta menangani kasus khusus eksponennya itu sama dengan 0 yang langsung mengembalikan 1. Sementara di main.c-nya itu ini tuh berperan sebagai pengguna yang menerima input dari user pakai scanf, yang dimana kita pakai %d karena kita pakai integer. Setelah itu ditampilkan nanti setelah itu memanggil hitung pangkat x dan y-nya untuk menghasilkan hasilnya itu pakai printf. Jadi seperti ini nanti hasilnya. Yang dimana output yang dihasilkan adalah seperti ini. Yang pertama program menghitung x pangkat y. Yang dimana di sini kita memasukkan nilai x sebagai basis itu 27 dan nilai y sebagai eksponen itu 9. Dan hasil dari 27 pangkat 9 itu adalah seperti ini. Kita lanjut ke tugas mandiri yang kedua. Jadi yang kedua itu ada bagian statistik. Ini juga ada 3 file yaitu statistik.h dan juga .c dan juga main.c-nya. Jadi ini tuh untuk menghitung statistik nilai mahasiswa yang terdiri dari 3 file tadi, di mana statistik.h ini berperan sebagai kontrak atau antarmukanya, yang dimana ini mendeklarasikan fungsi void yang ada di sini, fungsi void hitung statistiknya, yang dimana itu pakai float, float dan juga integer. Terus pakai di sini juga pakai harder quote juga untuk mencegah deklarasi ganda. Terus ada di statistik.c-nya, yang dimana itu untuk mengimplementasikan fungsi tersebut pakai konsep pass by reference, dimana ketiga pointer tertinggi, terendah, dan juga rata-ratanya. Itu tuh digunakan untuk menyimpan hasil langsung ke alamat memori variabel asli di mainnya. Terus logikanya itu mulai dari array 0, yang dimana itu sebagai nilai awal tertinggi sama terendahnya. Terus menelusuri seluruh array-nya itu pakai perulangan for untuk menggunakan operator lebih besar dan juga operator lebih kecil untuk nilai terendah. Terus ada juga operator kayak lebih sama dengan itu untuk mengakumulasikan jumlahnya, yang kemudian dibagi sama ukurannya itu untuk mendapatkan rata-ratanya. Sementara di main.c-nya ini tuh untuk mendeklarasikan array-nya pakai float ya, sama di sini tuh pakai float yang ada di sini line ke-6. Terus mendeklarasikan variabel maksimum, minimum sama rata-ratanya. Di variabelkan untuk ditampilkan nanti di printf. Dan juga formatnya itu pakai %2, yang artinya itu menampilkan bilangan desimal dengan 2 di belakang koma. Terus hasil outputnya itu adalah seperti ini. Nah, di sini itu ada statistik nilai mahasiswa dengan data nilai ada 75,5, 88 dan juga 92,5, 60 dan juga 80,5. Nah, di sini itu akan tertampil nilai tertinggi, terendah juga rata-ratanya. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.